teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang reaksi konsekutif. Saya Martina Valentina Manila dan rekan saya ada Agus Arifin, Arvin Galang Anggara, Rahmat Kurniawan, dan Rani Safira Diainur. Jadi saya akan menjelaskan tentang reaksi konsekutif. Reaksi konsekutif berarti reaktan dalam sistem tidak berkombinasi secara langsung sehingga menghasilkan produk akhir tetapi lebih dahulu membentuk senyawa intermediate dan kemudian baru bereaksi lebih lanjut dengan reaktan atau sesama intermediate menghasilkan produk. Contoh reaksi A menjadi B ketika A berubah menjadi B memiliki konstantan laju reaksi sebesar K1. B menjadi C ketika B berubah menjadi C memiliki konstantan laju reaksi sebesar K2. Dari reaksi di samping dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana X0 sama dengan konsentrasi A pada T0, X sama dengan konsentrasi A pada TT, Y sama dengan konsentrasi B pada TT, Z sama dengan konsentrasi C pada TT. Baik, selanjutnya yaitu terkait persamaan laju dari reaksi konstitutif yang telah dijelaskan tadi, bahwa ada 3 konsentrasi yaitu konsentrasi A, B, dan C, yaitu ada laju dekomposisi A dengan rumus min dx per dt sama dengan K1 kali X, dan yang kedua ada laju pembentukan intermediate B yaitu dy per dt sama dengan K1X min K2Y, dan laju pembentukan produk C yaitu min dx per dt sama dengan K2Y. Nah, yang pertama yaitu mencari konsentrasi A, yang dimana mencari konsentrasi A tadi dengan melihat persamaan satu yang diintegrasikan atau diintegralkan, yakni dari dx per dt sama dengan min K1X yang diintegralkan menjadi ln X min ln X0 sama dengan min K1 dikali T min T0, sehingga didapatkanlah nilai X-nya itu sebesar X0 dikali E pangkat min K1 kali T. Selanjutnya yaitu mencari konsentrasi B atau Y, yaitu bisa dilihat dari persamaan 1.2 tadi, laju pembentukan produk intermediate B tadi dengan dari persamaan 1.4 yang disubstitusikan ke 1.2 sehingga menjadi min dy per dt tambah K2y sama dengan K1 kali X0 kali E pangkat min 1 pangkat min K1T, sehingga dilakukan persamaan 1.6 yang telah didapatkan tadi dikalikan dengan eksponensial pangkat K2 kali T, sehingga dihasilkanlah disubstitusikan yaitu menjadi E pangkat K2T kali dy per dt tambah K2 kali Y kali E pangkat K2T sama dengan K1 kali X0 kali E pangkat K2 kurang K1 kali T, sehingga dihasilkan persamaan baru 1.7, sehingga dapat diasumsikan bahwa reaktan A menjadi produk intermediate B dengan konstanta 1, dengan tadi persamaan 1.1 dekomposisi reaktan A dengan rumus min dy per dt sama dengan K1 kali A, dengan A-nya itu dimasukkan menjadi min dy per dt sama dengan K1 kali X0 kali E pangkat min K1T, sehingga didapatkan persamaan 1.8 yang dikalikan dengan E pangkat K2T menjadi dy per dt sama dengan K1 kali X0 kali E pangkat K2 min K1 kali T, sehingga didapatkan persamaan baru yaitu 1.9, dan dilakukan pensubstitusikan lagi dari persamaan yang sebelumnya itu 1.7 dan persamaan yang baru tadi 1.9 menjadi E pangkat K2T dikali dy per dt tambah K2 kali Y kali E pangkat K2T sama dengan dy kali E pangkat K2T per dt. Selanjutnya dy per dt plus K2Y pangkat K2T sama dengan K1 X0 kali E pangkat K2 min K1T. Selanjutnya D per dt dikali Y E pangkat K2T sama dengan K1 X0
E pangkat K2 min K1T. Di mana pindah ruas dt-nya menjadi D kali Y E pangkat K2T sama dengan K1 X0 E pangkat K2 min K1T dt. Diintegralkan sehingga didapatkan Y E pangkat K2T sama dengan K1 X0 E pangkat K2 min K1T per min K1 min K2 plus konstanta. Selanjutnya untuk determine konstanta, jika T sama dengan 0 dan konsentrasi Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 sama dengan K1 X0 E pangkat 0 dibagi min K1 min K2 plus konstanta. Sehingga didapatkan hasil akhirnya konstanta sama dengan K1 kali X0 per K1 min K2. Selanjutnya disubstitusi persamaan 1.11 dan 1.12 yang telah saya sebutkan tadi, sehingga didapatkan Y kali E pangkat K2T sama dengan K1 X0 min E pangkat K2 min K1 T per min K1 min K2 ditambah K1 X0 per K1 min K2. Selanjutnya dibagi E pangkat K2T sehingga Y sama dengan K1 X0 E pangkat K2 min K1T per E per min K1 min K2 dikali E pangkat min K2T plus K1 X0 per K1 min K2 dikali E pangkat min K2T. Sehingga didapatkan hasil akhir Y sama dengan K1 X0 per K1 min K2 dikali E pangkat min K2T plus E pangkat min K1T. Selanjutnya untuk mencari konsentrasi dari C atau Z didapatkan dari prinsip mass balance, di mana dx per dt ditambah dy per dt ditambah dz per dt sama dengan 0. Karena jumlah molnya tetap, maka x0 sama dengan x plus y plus z. Dipindah ruas sehingga z sama dengan x0 min x min y. Sehingga persamaan z menjadi x0 E pangkat min K1T dikurang x0 kali K1 per K2 min K1 dikalikan E pangkat min K2T dikurang E pangkat min K1T. Sehingga didapatkan hasil akhir Z sama dengan x0 dikali 1 min E pangkat min K1T dikurang K1 per K2 min K1 dikali E pangkat min K2T dikurang E pangkat min K1T. Selanjutnya kita menentukan daripada Tmax-nya, yang mana untuk dy per dt sama dengan 0. Untuk K1 X0 per K1 min K2 dikali E pangkat min K2T plus E pangkat min K1T sama dengan 0. Sehingga K1 X0 per K1 min K2 sama dengan konstan. Lalu untuk E pangkat min K2T plus E pangkat min K1T sama dengan 0. Sehingga E pangkat min K2T sama dengan E pangkat min K1T. Sehingga untuk K1 per K2-nya sama dengan E pangkat K1 per K2 dikali T. Untuk ln K1 per K2 sama dengan ln E pangkat K1 min K2 dikali T. Lalu sehingga didapatkan untuk ln K1 per K2 sama dengan K1 dikurang K2. Selanjutnya untuk menentukan Bmax. Untuk menentukan Bmax di mana untuk K1 itu tidak sama dengan K2. Yang mana untuk Y-nya itu sama dengan K1 X0 per K1 min K2 dikali E pangkat min K2T plus E pangkat min K1T. Yang mana untuk Tmax-nya sama dengan 1 per K1 min K1 ln K1 per K2. Lalu setelah itu disubstitusikan untuk mendapatkan nilai E pangkat min K2T baru.
Yang mana untuk E pangkat min K2T sama dengan E pangkat min K2T dikali 1 per K1 min K1 ln K1 per K2. Lalu sehingga didapatkan hasil untuk E pangkat min K2T-nya itu sama dengan K2 per K1 pangkat min K2 per K1 dikurang K1. Lalu setelah itu kita gunakan metode yang sama untuk nilai E pangkat min K1T-nya. Sehingga untuk E pangkat min K1T-nya sama dengan K2 per K1 pangkat min K2 per K1 dikurang K1. Lalu kita substitusikan nilai E untuk mendapatkan nilai daripada Bmax atau Ymax-nya. Di sini Ymax sama dengan K1 X0 per K1 min K2 dikali K2 per K1 pangkat K2 per K1 min K2 dikurang K2 per K1 pangkat K2 per K1 min K2. Sehingga untuk nilai Ymax-nya didapatkan hasil sama dengan X0 dikali K2 per K1 pangkat K2 per K1 min K2. Selama reaksi berlangsung, variasi konsentrasi A, B, dan C terhadap waktu ditunjukkan pada kurva gambar di samping berikut, di mana pada kurva ini merupakan variasi konsentrasi reaktan dan produk pada reaksi konsekutif. Dari gambar di atas, terlihat bahwa konsentrasi A menurun secara eksponen. Konsentrasi B mula-mula meningkat dan kemudian menurun seiring meningkatnya C dengan berjalannya waktu dan akhirnya diperoleh nilai produk akhir C sama dengan konsentrasi A mula-mula. Untuk determining step itu terbagi dua, yaitu terbagi dua reaksi. Yang pertama reaksi paralel dalam kondisi Ka B lebih besar daripada KaC, konsentrasi B akan lebih besar dibandingkan dengan C dalam waktu yang sama. Untuk laju reaksi termasuk penggunaan katalis, temperatur, dan tekanan dari sistem. Yang kedua ada reaksi seri, di mana jika K1 lebih besar daripada K2 konsentrasi, maka pembentukan B lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan C. Dan demikian sebaliknya, jika K1 lebih kecil daripada K2, C akan segera terbentuk, begitu juga sebaliknya dengan B. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.